Istilah itu adalah dark night of the soul. Kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar tentang peristiwa yang menyebabkan terjadinya fase kebangkitan spiritual kita. Dalam video saya yang sebelumnya pernah saya singgung tentang tidak semuanya peristiwa hebat yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita ini menyebabkan atau membawa kita kepada fase kebangkitan spiritual kita. Tidak semuanya. Karena ya memang khususnya orang yang mengalami kebangkitan spiritual secara alami itu biasanya ditandai dengan peristiwa-peristiwa maha dahsyat yang terjadi dalam hidupnya. Namun tidak semua peristiwa itu akan membawa dia atau membawa kita ke fase kebangkitan spiritual kita. Bisa jadi itu hanya ujian biasa, namun memang ujian itu terasa sangat berat. Nah, bedanya apa dengan peristiwa yang menyebabkan kita atau membawa kita ke fase kebangkitan spiritual? Nah, ada sebuah istilah yang mungkin cukup familiar ya. Istilah itu adalah dark night of the soul. Artinya yaitu malam gelap jiwa. Ya, istilah apa ya ini? Saya kurang paham juga. Yang jelas di mana ini artinya adalah depresi berat atau depresi akut. Nah, seseorang yang mengalami kebangkitan spiritual secara alami ini akan diawali dengan bukan hanya satu atau dua peristiwa, namun rentetan peristiwa yang akan terjadi secara bersamaan atau dalam waktu yang dekat. Jadi hari ini terjadi, terus besoknya terjadi lagi, setelah itu belum selesai terjadi peristiwa lagi, belum selesai ada peristiwa lagi, ada terus bertubi-tubi lah peristiwanya. Nah, karena peristiwa yang bertubi-tubi tersebut, otak manusia ini akan ya katakanlah tidak mampu ya, karena kepandaian kita, kekuatan kita, kesadaran kita, kewarasan kita ini kan juga terbatas gitu. Kalau kita diuji atau mendapatkan suatu ujian yang berat katakanlah ya, mungkin satu ujian atau dua ujian mungkin kita masih mampu menerima dan mungkin kita masih bisa lah untuk berpikir jernih kemudian mencari solusinya. Namun kalau peristiwa itu terus berdatangan secara bertubi-tubi dan bertumpuk-tumpuk, seolah-olah tidak ada renggang waktu kita untuk bernapas katakanlah ya, untuk bernapas lega barang sehari pun tidak ada. Jadi terus peristiwa itu berdatangan. Akhirnya apa yang terjadi? Stres atau depresi, dan depresinya itu bisa dibilang depresi yang sangat berat atau depresi akut, yang mana depresi itu bisa menyebabkan orang-orang seperti kehilangan pikiran warasnya, jadi bertindak seperti orang frustasi, bertindak seperti orang yang tidak waras, dan juga mengundang penyakit-penyakit medis datang seperti stroke, penyakit jantung, kemudian gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Yang jelas di fase itu kita akan mengalami suatu kondisi baik fisik maupun psikologi kita ini benar-benar terguncang, benar-benar danger lah, pokoknya hancurnya kita, stresnya kita, depresinya kita ini ndak main-main gitu, udah gimana ya. Jadi musibah itu datang seolah-olah nih seperti air yang diguyurkan, dan itu terus menerus, jadi terus berdatangan terus sampai kita benar-benar mencapai yang namanya titik terendah dalam hidup kita. Yang disebut titik terendah dalam hidup ini adalah di mana kondisi fisik kita maupun psikologi kita ini sudah benar-benar menyerah. Otak kita ini dibuat berpikir sudah benar-benar tidak mampu. Jangankan untuk berpikir mencari solusi, untuk berpikir logis, untuk berpikir waras saja tentang kondisi yang kita hadapi, kondisi yang kita alami ini sudah tidak mampu otak kita. Benar-benar katakanlah sudah konslet, benar-benar sudah hang. Nah, beberapa orang yang tidak mampu melalui fase ini, maka dia akan biasanya itu akan bunuh diri. Nah, ini jadi kondisi di mana yang membawa orang bisa sampai bunuh diri. Inilah yang disebut dark night of the soul. Dan fase ini yang akan membawa kita menuju kebangkitan spiritual kita. Saat kita mampu menjalani semua itu dan kita mampu untuk mengikhlaskan semuanya, maka fase berikutnya yang akan kita alami adalah fase kekosongan, yang mana seolah-olah
pikiran kita, perasaan kita, angan-angan kita, ambisi kita, semuanya ini kosong, nol. Kita sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Sepertinya istilahnya gini, kita mati di dalam hidup. Jadi kalau istilah Jawa itu mati sajroning urip. Jadi kita masih hidup, namun seperti mayat hidup. Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, kondisi nol inilah yang akan membuat jiwa kita atau diri sejati kita ini mengalami atau terbangkitkan kesadarannya. Jadi istilahnya kita seperti dimurnikan, kita seperti dibersihkan, kita seperti disucikan. Nah ini, setelah ini baru ada tahap berikutnya, yaitu tahap pencerahan atau bangkitnya sebuah kesadaran. Setelah fase ini, perlahan, pelan-pelan kesadaran kita akan siapa diri kita, akan dari mana asal kita, akan apa sih hakikat hidup ini, dan kita akan mengarah kemana, atau dalam istilah Jawanya itu sangkan paraning dumadi, itu akan mengarah ke situ. Jadi akan timbul pertanyaan-pertanyaan di saat kita jatuh tadi, antara kita waras dengan tidak dalam kondisi mati saat jroning urip itu tadi, akan muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya aku ini siapa? Kenapa kondisiku kok seperti ini? Kenapa aku dihancurkan seperti ini oleh Yang Maha Kuasa? Ada apa sebenarnya? Apa salahku? Tidak jarang dari kita juga akan menganggap bahwa itu adalah sebuah karma. Kita akan mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya dosa besar yang sudah kita lakukan sehingga kita mengalami atau harus menanggung karma yang sebegitu beratnya. Sudah kemana-mana lah pikiran kita. Nah, akhirnya pikiran-pikiran seperti itulah yang akan membawa kita ke fase berikutnya, yaitu fase terbangkitnya kesadaran kita. Nah, setelah bangkitnya kesadaran kita, proses tersebut akan terus berjalan, yaitu pencarian jati diri kita, pencarian jawaban akan pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Nah, itulah fase-fase yang berikutnya. Jadi itu perbedaannya peristiwa yang membawa kita ke fase kebangkitan spiritual dan peristiwa yang biasa-biasa saja. Perbedaannya ada di situ.